Halo Pak, Bu, saya Laras. Kenapa jadi kamu yang kerja di sini? Orang yang saya terima itu udah tua kok. Iya Bu, sementara ibu saya sedang sakit. Jadi saya akan menggantikan ibu saya untuk kerja di sini. Enggak. Saya nggak mau. Saya udah biasa kok Bu untuk ngerjain pekerjaan rumah. Saya nggak peduli kamu bisa kerja apa aja. Saya nggak nerima kamu kerja di sini karena kamu masih muda. Karena saya masih muda Bu. Iya, di sini tuh ada anak saya masih muda dan suami saya. Bisa-bisa nanti kamu godain mereka lagi. Saya nggak mungkin kayak gitu Ibu. Pokoknya saya nggak mau nerima kamu. Nanti saya akan cari orang lain aja. Kalau emang ibu kamu nggak bisa kerja di sini. Ibu saya mohon tolong terima saya buat kerja di sini Bu. Saya butuh pekerjaan ini untuk biaya berobat ibu saya. Saya nggak peduli. Udah lama terima aja. Kok papa gitu? Papa nanti mau digoda-godain sama dia? Apa sih mah kok pikirannya kayak gitu? Susah loh buat cari ART zaman sekarang. Udah terima aja. Daripada rumah kita nggak ada yang bersihin. Ya udah deh. Nanti saya akan terus awasi kamu kerja di sini. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ma, aku lapar. Siapa lo? Kok ada cewek asing di rumah gue? Saya Laras, tuan muda. Pembantu baru di sini. Oh, lo yang dari desa itu? Kata mama membantunya ibu-ibu. Ngapain datangnya masih muda gini? Oh, atau jangan-jangan lu ibu dari anak-anak gue ya? Canda. Nggak mungkin lah gue mau sama cewek kampung. Iya tuan muda. Berarti pertanyaan gue belum jawab. Kok bisa lu jadi pembantu di rumah ini? Mak gue mana pernah dia mau ada ART yang masih muda. Saya gantiin ibu saya yang sedang sakit. Pantesan. Tuan muda sudah makan. Saya sudah siapkan makan malam. Emang cewek seumuran lu udah bisa masak? Ntar malah gue masuk rumah sakit lagi. Saya sudah bisa masak dari kecil tuan. Iya kah? Udah siapin lah masakannya. Tapi awas aja ya, kalau sampai gue mati gara-gara nyobain makanan lo. Silahkan dinikmati tuan dan nyonya. Ya udah sana kamu ke belakang. Kamu nanti makan kalau misalnya ada sisa dari kami. Baik nyonya. Mah, ini beneran bisa dimakan kan? Kalau kita diracunin gimana? Iya kan? Apa kita pesen aja ya? Kita nggak usah makan makanan dia ini. Pak, kok dimakan? Kenapa? Nggak enak ya? Enak-enak. Makan aja. Wah, ini mah enak banget. Ternyata cewek bisa masak juga ya? Masa sih? Lumayan. Enak banget mah. Cobain deh. Biasa aja kali nak. Gak usah lebay kayak begitu. Tapi ini bener enak. Lebih enak daripada masakan pembantu yang sebelum-sebelumnya. Ya kan Pak? Wah. Laras. Iya nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Saya sama keluarga saya sudah selesai makan. Tolong bereskan. Baik nyonya. Oh iya, lain kali kalau misalnya masak itu yang layak makanannya. Jangan yang kayak begitu. Masakan saya nggak enak ya nyonya. Ya kamu pikir aja sendiri. Awas aja kalau misalnya nanti kamu masak asal-asalan kayak gitu lagi. Saya pecat kamu. Baik nyonya.
Kamu ya? Ibu, Mama? ibu saya salah apa ibu? Ibu, aduh. Berani-beraninya kamu ngelirik suami saya. Enggak bu, saya nggak ngelirik bapak ibu. Terus saya buta, ha? Dari tadi saya ngeliatin kamu ngelirik suami saya. Pikir kamu apa, ha? Di sini? Gatel cewek kampung. Berani-beraninya kamu goda suami saya. Saya nggak godain bapak bu, sumpah. Mah, udah mah itu salah paham. Salah paham gimana, Pak? Jelas-jelas aku lihat sendiri kok. Saya sebenarnya tadi mau bersihin tempat duduknya bapak, tapi saya bingung izinnya. Kan, Mah. Awas ya kamu kalau misalnya sampai ketahuan gatelin suami saya. Ayo kamar, Pak. Woi, cewek desa. Sombong banget lu. So cantik tau nggak? Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Bantu ngerjain tugas sekolah gue dong. Yang mana, Tuan? Sok-sokan nanya yang mana? Emang lu ngerti? Lu kan cewek kampung. Pasti bodoh. Ya ampun, Wira, kamu kenapa bisa luka-luka kayak gitu? Kamu tawaran lagi, ha? Bukan aku yang mulai, Pak. Mereka yang mulai duluan. Ya aku gak terima lah kalau misalnya teman-teman aku diserang duluan. Kamu itu ya udah berapa kali kayak gini, ha? Papa tuh nyuruh kamu sekolah, bukan tawuran. Tapi aku tuh cuma... Kamu tuh bisa gak sih banggain keluarga? Jangan jadi beban terus. Pak, kamu kok gitu sih ngomongnya ke anak sendiri? Ya karena faktanya emang gitu, Mah. Punya anak satu tapi kerjaannya cuma berantem, gak pernah banggain orang tuanya. Tapi, Pak... Udah ya, Mah. Kita naik. Gak usah bantuin dia ngobatin lukanya. Biar dia sendiri dia. Pak, ayo, Mah. Gue juga gak niat bikin lo bangga. Aduh. Apa lo cewek desa lihat-lihat, ha? Au! Lu bisa pelan-pelan gak sih ngobatinnya? Ini juga udah pelan kok. Lo pasti sengaja kan ngobalas dendam ke gue. Makanya lo ngobatinnya kayak begini. Balas dendam kenapa? Ya karena gue sering marahin lo. Sering bilang lo cewek kampung, cewek desa lah. Buat apa saya balas dendam untuk hal-hal sepele kayak gitu? Udah nih, udah selesai. Iya, udah, Tuan. Sama-sama. Gue gak ada bilang makasih. Ya saya ngode supaya Tuan bilang makasih. Ogah banget gue makasih sama lo. Ya udah nggak apa-apa, saya permisi. Tunggu bentar. Lo emang gak penasaran kenapa gue bisa luka-luka begini? Itu bukan urusan saya. Iya sih. Ya intinya gue luka kayak begini ya gara-gara gue ngebela teman-teman gue. Bukan berarti gue cowok berandalan ya. Iya, Tuan Muda. Iya apa? Iya, saya nggak akan mikir kalau Tuan Muda itu cowok berandalan. Ya udah sana pergi. Ngapain masih di sini? Kan tadi Tuan Muda yang nyuruh saya buat tetap di sini. Ya kan tapi sekarang gue gak ada nyuruh. Jangan-jangan lu mau berduaan lagi sama gue. Apa sih? Lucu juga tuh cewek.
dokumennya di sini. Mau dibantuin nggak? Gak usah. Udah sini biar gue bantu ah. Oh shit. Tuan muda, kamu bisa diem aja gak sih? Kalau misal kayak gini saya yang bakal dimarahin sama nyonya. Udah santai aja lah. Iya, kamu santai. Kamu kan gak dimarahin. Nanti gue yang ganti pas bunga plastik itu. Jangan kesel dong. Kamu kenapa sih ngikutin aku terus? Ya suka gue dong. Kamu tuh udah ngelewatin jalan yang udah saya pel tadi, Tuan. Ya berarti lo harus ngepel lagi. Selin banget sih. Ya emang. Aduh, enak banget kasur gue. Lu mau gue beliin kasur kayak gini gak? Enggak, terima kasih. Saya kan cuma pembantu. Tapi kan yang namanya tempat tidur itu harus nyaman. Iya. Kasur kamu kelihatan nyaman dan empuk. Iyalah, ini kan kasur turu. Ini bukan sembarang kasur. Ini kasur yang perfect, sempurna banget. Karena dia terdiri dari 6 lapisan. Dan yang pastinya ini cocok untuk segala jenis posisi tidur. Dijamin gak bakal bikin sakit leher, sakit otot, sakit badan. Aman semuanya. Tapi itu cocok gak buat berat badan berlebih? Ya pastilah. Ini tuh cocok buat orang yang punya berat badan lebih. Dan yang pasti gak akan bikin sakit pinggang. Pokoknya ya, kalau misalnya lu tidur di kasur ini, mau posisi terlentang kek, tengkurap kek, kayang kek, aman. Coba saya pegang ya. Iya ya, empuk banget. Iyalah, apalagi kasur gue ini, kasur terpremiumnya Turu. Masak apa? Tuan muda, tolong untuk kali ini saja jangan ganggu saya dulu. Karena saya harus masak untuk makan siang. Nanti saya dimarah oleh nyonya. Ya kan yang dimarahin lo, bukan gue. Tuan muda, kenapa sih dari tadi gangguin saya terus? Emang nggak boleh? Ya enggak lah tuan muda. Gue suka sama lo. Prank. Anak setan. Pasti kamu kan yang udah ngambil kalung emas saya, ha? Ngaku kamu? Enggak bu, bukan saya. Bohong. Saya tahu kamu yang ngambil. Mah, ini kenapa sih? Wira, cewek ini tadi ngambil kalung emas mama. Kalau mama hilang gitu? Iya. Tadi dia pasti diam-diam masuk kamar mama terus ngambil kalung-kalung emas mama. Mama yakin. Kalau kamu gak percaya, bongkar aja sekarang kamar dia. Aku yang ngambil mah. Apa? Aku yang ngambil kalung emas mama. Terus aku jual. Kamu gila ya, Wir? Kenapa mah? Kan semua yang ada di rumah ini punya aku juga. Bebas dong aku mau ngelakuin apa aja. Mama bakal kasih tahu papa kamu tentang ini. Lihat aja nanti. Panas juga tangan mak gue, aduh. Sama-sama. Kenapa kamu ngelakuin itu? Apa? Ya kamu bilang kalau misalnya kamu yang ngambil kalung emas itu. Ya biar lu gak ketahuan lah.
Lu tenang aja. Gue gak bakal nyepuin ke mama gue kalau misalnya lu yang ngambil. Kenapa kamu bisa tahu? Gue tahu semua yang terjadi di rumah ini, Laras. Tapi kamu kenapa ngebela aku? Ya karena gue dukung siapapun yang gak suka sama orang tua gue. Karena gue juga gak suka sama mereka. Tapi aku mencuri loh di rumah kamu. Ya udah curi aja, gak apa-apa. Kalau butuh bantuan, kabarin gue ya. Dasar cowok stres. Lu beneran gak mau ngucapin makasih nih ke gue? Laras, gue ngomong sama lo. Makasih buat apa? Ya karena gue udah ngelindungin lo dari amukan singa. Saya gak ada minta. Jadi lu mau dimarahin terus nih, terus dipecat dari sini. Lu nih butuh uang apa gimana sampai nyuri kayak begitu? Saya cuma ngambil apa yang emang jadi hak saya. Hah? Tuan muda tolong jangan gangguin saya terus deh. Kok lu ngatur-ngatur gue? Oh gue tahu. Lu takut baper kan sama gue? Tuan muda pasti di masa depan akan menyesal dengan kalimat itu. Kenapa gue harus nyesel? Lu pasti suka kan sama gue? Tidak pernah dan tidak akan. Kelihatan banget sih bohongnya. Tidak, Tuan muda. Tapi gue suka sama lo. Prank. Saya sudah tahu Tuan muda akan ngomong seperti itu. Gue beneran Laras. Kenapa? Ini loh Wir. Klien papa bawa kabur semua uang investor. Hah? Papa ditipu? Iya. Mas, selingkuh ya dari aku. Apa sih kamu marah-marah? Terus ini apa mas? Kamu makan siang sama cewek lain? Itu cuma teman kerja. Teman? Kamu pikir aku percaya, ha? Jadi kamu selama ini gini ya? Diam-diam selingkuh di belakang aku. Aku gak selingkuh, Ma. Ini aku lagi stres mikirin kerjaan. Jangan marah, kamu tiba-tiba marah gak jelas gini dong. Kok jadi sekarang kamu nyalahin aku? Kamu gak mau ngaku kalau misalnya kamu diselingkuh. Lagian itu foto-foto kamu dapat dari mana sih? Perlu tahu kamu aku dapat dari mana. Intinya kamu selingkuh kan? Enggak, Ma. Di mana perempuan itu sekarang? Ma, ya udah kalau misalnya gitu kita cerai aja. Daripada punya hubungan sama tukang selingkuh kayak kamu. Aduh, cerai nih mereka bentar lagi. Kamu kenapa? Kelihatan seneng banget orang tua kamu mau cerai. Ya karena itu yang gue mau dari dulu. Kamu bukan anak kandung mereka. Anak kandung mereka mungkin. Nggak tau lah. Mereka aja nggak pernah nganggap gue anak. Ngapain gue harus nganggap mereka orang tua? Laras! Iya pak, ada yang bisa saya bantu? Kamu kan pelaku dari semua ini. Maksudnya pak, saya nggak ngerti. Pertama, kamu ngefitnah saya selingkuh. Yang kedua, kamu nyebarin rumor buruk tentang saya di kantor. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu pelakunya, ha? Oh. Jadi saya udah ketahuan ya? Papa kenapa mukul Laras? Pak, ini kenapa? Kamu dipecat dari rumah ini, Laras. Gimana rasanya setelah mukul anak sendiri, Pak? Laras, ternyata seorang ayah bisa mukul anak perempuannya sendiri ya? Jadi lu Lala? Iya, aku Lala. Anak bapak yang bapak tinggalin di desa 20 tahun lalu, yang bapak janjiin bakal balik ke desa lagi. Katanya ke kota cuma buat nyari kerja, tapi ternyata enggak. Bapak malah buat keluarga baru lagi di sini. Ini maksudnya apa, Pak? Loh, ibu kok balik lagi?
Ibu nggak jadi kerja di kota. Ibu diusir sama majikan ibu. Lah, Tapi kenapa, Bu? ternyata itu rumah bapak kamu. Hah? Aku nggak bisa kerja di sana. Jadi ibu balik pulang aja. Dari mana ibu tahu itu rumah bapak? Waktu ibu ngobrol sama majikan ibu ngeliat ada foto keluarga. Dan ada bapak kamu di sana. Ibu gak mau kerja di sana lagi lah. Iya, ibu nggak usah kerja di sana. Biar aku aja yang kerja di sana, ibu. Tapi lah, Aku mau ngasih pelajaran ke bapak. Enak ya pak tinggal di sini. Rumahnya bagus. Tanpa bapak pernah ingat kalau bapak udah ninggalin keluarga bapak di desa. Sebenarnya aku kesini bukan buat kerja pak. Aku kesini buat ngingetin bapak kalau bapak masih punya anak di desa yang sekarang udah besar. Dan buat nyonya, dia beneran selingkuh. Cek aja HP-nya. Apa? Laras, kalau begitu saya permisi. Laras maafin bapak, Laras. Kalau ada kehidupan selanjutnya tolong ayah jangan nikah sama ibu ya. Aku lebih pengen hidupnya ibu jadi bahagia. Laras! Laras! Laras tunggu! Kenapa? Jadi lo sebenarnya saudara gue? Enggak, aku cuma anak ibu aku. Gue paham kenapa lo jadi semarah ini. Gue paham perasaan lo. Dan gue juga malu kalau emang ternyata papa gue bener ngelakuin hal kayak gitu. Aku pamit. Kamu jaga diri di sini, Wir. Berarti gue harus hapus perasaan ini buat lo. Kita punya cinta. Tapi dunia punya norma. Mungkin kamu bisa cinta sama aku karena kamu belum tahu kebenarannya. Tapi sekarang kamu udah tahu faktanya, jadi kamu bisa tolong hapus perasaan itu. Gue paham kok. Jaga diri baik-baik ya, Lala. Kamu juga.